Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat selalu di rumah. Semoga juga keluarganya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, langsung aja. Di sini di mata kuliah perilaku organisasi, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang dasar-dasar perilaku individu. Nah, apa sih konsep dasar dari perilaku individu? Oke, sebelumnya merujuk pada silabus yang pernah saya paparkan ke teman-teman di minggu lalu, bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dasar-dasar perilaku individu. Minggu ke depan insya Allah kita akan membahas tentang nilai dan sikap karyawan. Oke, nah garis besar materi pada pertemuan hari ini terkait dengan dasar-dasar perilaku. Jadi teman-teman pada pertemuan ini akan mempelajari yang pertama itu ada definisi dan konsep perilaku individu, kemudian karakteristik biografis, kemudian juga identifikasi kemampuan, kemudian konsep pembelajaran, dan SWA manajemen. Jadi nanti teman-teman bakal mempelajari 5 poin ini, dan silakan nanti teman-teman apabila yang tidak dipahami silakan bertanya di kelas online, yaitu menggunakan Zoom, atau bisa teman-teman menanyakan di grup WhatsApp ya. Jadi bagi teman-teman yang melihat materi di LMS dan belum bergabung di grup WhatsApp, silahkan untuk menanyakan ke temannya untuk dimasukkan, ataupun japri ke saya juga boleh. Gitu ya teman-teman. Oke, konsep dasar perilaku individu. Nah, memahami manusia itu perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana personalnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa manusia itu unik. Kenapa unik? Karena manusia itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, karakter yang berbeda tersebut bisa saja dibentuk oleh yang pertama lingkungan, kedua pendidikan, kemudian juga yang ketiga itu pengalaman. Jadi lingkungan orang tuh berbeda-beda, kemudian pendidikan orang juga sangat berbeda-beda, apalagi terkait dengan pengalaman. Nah, pengalaman itu menjadikan kita harus mengetahui bagaimana sih perilaku tiap individu. Oke, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan perilaku individu? Jadi, yang dimaksud dengan perilaku individu adalah suatu reaksi yang dimiliki oleh seseorang terhadap segala sesuatu yang dirasakan, dilihat dan dipahami untuk selanjutnya terbentuk dalam perbuatan dan sikap. Nah, karena karakter kita berbeda-beda, ada orang yang apa-apa aja dirasa. Nah, itu juga menjadi sebuah perilaku individu yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian juga dipahami, yang selanjutnya itu terbentuk dalam perbuatan dan sikap si individu tersebut. Ini menurut Fahmi pada tahun 2013. Nah, biar lebih memudahkan, ada contoh di sini perilaku individu. Misalnya konflik dalam organisasi, respon dan reaksi setiap individu akan berbeda. Kita misalkan si A bekerja 5 tahun. Dalam dia bekerja 5 tahun itu dia sudah memahami dinamika, sedangkan si B baru bekerja 1 bulan. Nah, sikap mereka akan berbeda karena beda pemahaman dan beda keadaan. Maka perilaku sebagai output juga akan berbeda. Nah, di sini perilaku teman kita yang sudah lama masuk dalam suatu organisasi itu akan berbeda dengan perilaku orang yang baru bergabung dalam suatu organisasi. Oke. Apa sih gunanya kita mempelajari ataupun memahami perilaku individu? Yang pertama, ketika kita mempelajari ataupun memahami perilaku individu, itu akan berpengaruh pada pembentukan PO, perilaku organisasi. Nah, di sini saya juga sudah menjelaskan ya di pertemuan sebelumnya bahwa di dalam organisasi itu kumpulan dari individu-individu yang nantinya akan mencapai tujuan perusahaan, di mana di dalamnya memiliki perilaku individu yang berbeda dan beragam gitu. Kemudian memahami tindakan, kita juga bisa prediksikan ketika sikap dan tindakan dia bagaimana efeknya, penyebabnya, dan kita juga bisa memahami kira-kira setelahnya itu dia bakalan mengambil sikap seperti apa. Nah, itu juga kenapa pentingnya mempelajari ataupun memahami perilaku individu. Kemudian untuk menghindari konflik,
Kemudian proses analisa karir gitu. Ada orang yang bisa dipromosikan nih pekerjaannya. Ada juga orang-orang yang sepertinya dia belum layak untuk dipromosikan. Nah, itu juga guna memahami perilaku individu. Dan yang terakhir adalah pengembangan sifat. Nah, jadi ketika para manajer itu sudah mengetahui sifat salah satu individunya, mereka nanti akan mengembangkan, misalnya memberikan pelatihan untuk pengambilan sikap yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip dasar mengenali sifat manusia. Yang pertama, manusia itu berbeda perilakunya. Karena apa? Kemampuannya itu tidak sama. Nah, kemampuan ini adalah kapasitas orang untuk bekerja, dan itu berbeda. Itu berbeda, tidak sama, sehingga perilakunya juga akan berbeda. Kemudian manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Tidak bisa disamakan kebutuhan si A dengan si B. Kemudian rencana masa depan menentukan tentang bagaimana bertindak. Nah, itu juga akan berbeda ketika misalnya si A memiliki target dalam tahun depan jenjang karirnya itu harus meningkat, berbeda dengan si B. Malah dia tidak ada keinginan untuk karirnya itu malah meningkat, malah kayak kerja itu stuck aja di situ. Tidak ada perbaikan apa-apa. Kemudian ragam lingkungan, pengalaman masa lalu dan kebutuhan yang dipahami itu juga akan berbeda. Dan setiap individu itu memiliki reaksi senang dan tidak senang. Jadi itu kembali lagi ke karakter ya, ke karakter si individunya itu, dia bakal memiliki reaksi-reaksi yang berbeda-beda. Kemudian banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Bisa jadi pengalamannya, pendidikannya, bisa jadi juga lingkungannya yang membuat dia seperti itu. Maka di sini disebutkan bahwa banyak faktor yang akan menentukan sikap dan perilaku seseorang individu. Oke, apa sih yang menyebabkan orang berbeda? Bisa diketahui dari karakter biografisnya. Yang dimaksud dengan karakter biografis di sini adalah karakter yang melekat pada individu. Nah, karakter yang melekat pada individu ini yang pertama ada usia. Nah, dalam satu organisasi usia itu bakalan variatif ya. Ada yang sudah umurnya 40 tahun, ada yang baru bergabung umurnya 20 tahun, ada yang sudah tua tapi masih junior karena dia baru bergabung dalam organisasi. Nah, itu juga akan sangat bervariasi usia, ataupun di sini kita bisa melihat dari masa produktif dan penurunan. Nah, biasanya dalam pekerja dengan umur yang sudah tua itu mereka lebih memahami etika dalam organisasi karena memang pengalamannya sudah banyak. Kemudian juga seperti penilaian etika kerja, kemudian juga komitmennya juga sudah melekat dengan perusahaan, itu juga akan menjadi nilai positif. Tetapi bagi usia tua, dia juga memiliki nilai negatif di mana dianggap tidak fleksibel, karena biasanya senior-senior itu saklek, bentukannya saklek, jarang mau ada perubahan, kemudian juga dinilai gaptek ataupun gagap teknologi ataupun tidak melek pada teknologi begitu. Kemudian jenis kelamin, emansipasi ataupun tekanan. Nah, tekanan pada pria dan wanita itu beda-beda. Jadi ada orang yang sudah di-push itu masih sanggup bertahan, tetapi ada juga, dan ini mainnya jenis kelamin. Biasanya dalam organisasi juga biasanya untuk menjadi ketua atau pimpinnya itu lebih diprioritaskan laki-laki. Nah, ini juga masuk ke dalam emansipasi. Kemudian juga ada status perkawinan, produktivitas kerja, dan masalah keluarga. Dan tidak sedikit juga ada masalah keluarga yang akhirnya berefek kepada produktivitas kerja. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor karakter biologis bagaimana status perkawinannya, kemudian masa kerja dan pendidikan. Jadi banyak hal yang bisa dilihat, kemudian tidak mungkin semua sama. Bisa jadi masa kerjanya rendah tapi komitmennya besar, bisa jadi masa kerjanya itu sudah terlalu lama tapi malah dia seenak-enaknya. Nah, itu lagi beragam ya. Jadi teman-teman, kemudian juga pendidikan, belum tentu pendidikannya udah tinggi tapi wawasannya juga tinggi, nggak tentu juga. Jadi ini menjadi karakter biografis ataupun karakter yang melekat pada individu.
Oke, selanjutnya identifikasi kemampuan. Jadi, menurut Robin dan Judge pada tahun 2011, perilaku individu ini setidaknya dipengaruhi oleh kemampuan fisik, intelektual, dan intelijensi yang dimiliki seseorang. Ya, saya ulangi, kemampuan itu adalah kapasitas seseorang dalam bekerja. Nah, dia mampu bisa jadi dipengaruhi oleh yang pertama kemampuan fisik, misalnya ketahanan dia lebih bagus, misalnya dia di-push ataupun di-pressure, ditekan, harus kerja seperti ini dan lain sebagainya. Ada orang yang masih bisa terima, ada juga yang tidak tahan ditekan oleh pemimpinnya. Kemudian stamina dan kekuatan fisik itu juga akan menentukan bagaimana kemampuan fisik seseorang individu. Kemudian mental. Setiap pekerja itu memiliki mental yang berbeda-beda. Ada yang mentalnya itu apabila tekanan kerjanya itu dipres, dia masih tahan banting. Kemudian apabila mengalami stres, dia juga masih tahan banting. Ada yang sama sekali emang kalau sana dia stres malah jadinya nggak bisa kerja sama sekali emang. Kemudian ada konflik. Ketika ada konflik, makanya kemampuan mental juga mempengaruhi perilaku individu. Dan yang terakhir itu ada kemampuan intelijen, di mana kemampuan intelijen ini kemampuan kecerdasan sosial, kemudian budaya, dan kognitif. Jadi ada 3 kemampuan yang mempengaruhi perilaku individu, yaitu fisik, mental, dan intelijen. Kemudian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini membantu kita untuk memahami bagaimana proses pembelajaran seseorang. Baik itu untuk menghasilkan konsep, peraturan, dan prinsip-prinsip dari pengalaman sebagai pedoman perilaku di kemudian hari. Nah, menurut Kolb ini ada 4 tahapan siklus dalam proses pembelajaran. Yaitu yang pertama ada concrete experience ataupun pengalaman konkret. Jadi untuk kedepannya pengalaman konkret ini kita akan singkat dengan sebutan PK, yaitu pengalaman konkret. Yang kedua adalah observation dan reflection ataupun yang disebut dengan observasi dan refleksi ataupun yang disingkat dengan OR. Kemudian yang ketiga adalah formation of abstract concept dan penetration, yaitu pembentukan konsep dan generasi abstrak, itu kita singkat dengan KG, yaitu konsep generation konsep dan generalisasi abstrak. Dan yang terakhir adalah testing implication of concept in new situation, itu menguji implikasi konsep dalam situasi baru atau kita singkat dengan MK, menguji konsep. Nah, jadi teman-teman nanti istilah ini bakal kita gunakan yang pertama PK, OR, KG, dan MK. Nah, jadi kalau seandainya nih PK itu dia itu dikatakan pembelajaran efektif ketika pembelajaran bersifat konkret dan terbuka. Itu yang dimaksud dengan PK. Nah, ini yang dimaksud dengan PK. Kemudian yang dimaksud dengan OR adalah setelah dia mengetahui pembelajaran yang bersifat konkret ataupun pembelajaran berpengalaman baru, nantinya bisa dinilai. Dia itu bisa menilai bagaimana refleksi apa yang mereka dapatkan dari hasil observasi, merefleksikan dari proses observasi pengalaman tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan KG, yaitu dari observasi. Setelah kita observasi pengalaman baru, maka kita dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditransformasikan ke dalam teori baru, ataupun kita bisa melihat kira-kira teori yang masuk akal dengan kesimpulan kita itu yang mana sih gitu. Dan yang terakhir adalah MK, di mana setelah selesai di tahap pengembangan teori dilanjutkan dengan implementasi dari teori tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang dimensi pembelajaran. Jadi dimensi pembelajaran ini dibagi 2, yaitu konkret abstrak ataupun PK plus KG ini sampai KG. Nah, ini singkatan ya teman-teman, singkatan dari dari 4 tahapan siklus pembelajaran. Ada PK, OR, KG, dan MK. Nah, jadi ada 2 dimensi. Yang pertama
dimensi konkret, gabungan konkret dan abstrak ataupun gabungan PK dan KG. Kemudian dimensi kedua yaitu aktif dan pasif, yaitu gabungan dari OR dan MK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa moda pembelajaran yang merefleksikan tahapan pembelajaran mulai dari PK, OR, KG dan MK adalah, kalau seandainya itu yang pertama ada feeling, dia itu orang perasa, ada yang perasa, ada yang cuma melihat saja, watching ataupun melihat, kemudian berpikir, thinking, kemudian doing, mengerjakan. Nah, ini dah dimensi dari moda pembelajaran. Oke, kita lanjutkan yaitu moda pembelajaran. Untuk moda pembelajaran, misalnya ini di sini kan ada feeler ataupun perasa. Kemudian ada penonton, ada pelaku dan pemikir. Feeler ini adalah individu yang belajar dengan baik dengan melibatkan mereka dalam pengalaman-pengalaman. Kemudian pemikir, dia sangat nyaman berhubungan dengan konseptualisasi abstrak yang tergantung pada pemikiran logis ketika membuat kesimpulan. Dia itu lebih ke konseptualisasi abstrak, anaknya konseptual banget gitu. Kemudian pelaku ataupun orang yang langsung action gitu. Jadi belajar melalui eksperimentasi aktif dan menggunakan hasil-hasil tes untuk membuat keputusan di masa depan. Kemudian penonton, ada nih tipe penonton, itu menggunakan pendekatan reflektif, tentatif dan tidak terlibatan dalam pembelajaran. Jadi ini ada feeler, ada pemikir, pelaku dan penonton, dan ini yaitu dimensi dari PK sebagai feeling ataupun perasa, kemudian OR sebagai penonton, KG sebagai pemikir, dan MK ini adalah sebagai pelaku. Jadi teman-teman bisa melihat ya, kira-kira saya ini masuk ke dalam individu yang seperti apa. Oh, saya individu perasa nih gitu, atau saya sebagai penonton, atau saya sebagai pelaku. Nah, teman-teman bisa mendeteksi diri sendiri ya. Kemudian tipe gaya. Nah, jadi tipe gaya pembelajaran itu adalah gabungan, bisa jadi gabungan konkret dan aktif, abstrak dan pasif gitu. Nah, untuk menentukan kombinasi model pembelajaran, maka dibutuhkan gaya pembelajaran di mana karakteristik tiap dimensi itu akan digabungkan. Jadi misalnya nih, gabungan dari PK dan MK itu jadi disebut dengan akomodator. Kemudian gabungan PK dengan OR itu disebut dengan diverger. Kemudian gabungan KG dan OR itu disebut dengan asimilator. Kemudian KG dan MK ini disebut dengan converger. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan satu persatu yang dimaksud dengan akomodator itu seperti apa, diverger seperti apa, converger seperti apa, dan asimilator seperti apa. Oke, langsung kita masuk ke karakteristik tipe gaya pembelajaran. Yang pertama adalah akomodator. Nah, akomodator itu adalah kemampuan pembelajaran dominan. Akomodator adalah dalam area pembelajaran konkret dan eksperimentasi aktif. Mereka akan mengambil resiko yang cepat, membuang rencana ataupun teori-teori yang tidak cocok dengan pengalaman mereka. Berarti dia langsung pengambilan keputusannya cepat. Kemudian bagaimana dengan asimilator? Asimilator itu mempunyai kekuatan pembelajaran yang berlawanan dengan akomodator. Malah dia berlawanan. Nah, mereka ini berbuat terbaik untuk konseptual. Jadi kalau seandainya akomodator itu dia tidak merujuk kepada konseptual, tetapi asimilator malah dia harus lebih pro ataupun lebih sangat-sangat perlu konseptual abstrak dan observasi dan reflection. Dan ini asimilator ini adalah pemantau dan pemikir. Jadi biasanya asimilator itu pemantau, dari tipe yang pemantau dan tipe pemikir. Jadi dia nggak mungkin asal-asal, tapi dia memang harus ada konseptualisasinya terlebih dahulu. Kemudian dia melakukan observasi, kira-kira bisa nggak ya atau enggak. Kalau seandainya bisa, oke, mereka bahkan melakukannya. Dan biasanya asimilator ini adalah pemantau dan pemikir. Oke, yang ketiga adalah converger. Converger adalah seseorang yang tidak emosional dan tidak suka bekerja dengan sesuatu
lebih senang bekerja dengan sesuatu hal dibandingkan dengan orang. Misalnya dia itu lebih senang dengan benda, bekerja dengan benda daripada yang berhubungan dengan orang gitu. Nah, latar belakang pendidikan mereka adalah ilmu fisika. Mereka lebih senang pada ilmu fisika dan pekerjaannya engineering. Mereka lebih senang pada benda mati dibandingkan pada makhluk yang hidup, misalnya orang gitu. Nah, itu disebut dengan gaya pembelajaran Converger. Berbeda dengan Diverger ini malah berlawanan dengan Converger. Mereka pandai dalam pengalaman nyata dan observasi yang reflektif. Nah, Diverger ini adalah penonton dan perasa dengan kemampuan imajinasi yang tinggi. Mereka dapat melihat situasi di berbagai perspektif dan mengeneralisasi berbagai ide, dan mereka tertarik pada orang. Ini kan kebalikan ya. Kalau Converger itu lebih senang bekerja dengan benda, kalau sana Diverger ini lebih senang bekerja dengan orang dan dengan emosional gitu. Nah, walaupun dalam perilaku yang lebih terkontrol dan lebih pengertian terhadap akomodator, mereka biasanya mempunyai pendidikan budaya yang luas dalam bidang humanities atau ilmu-ilmu sosial, dan cenderung ditemukan dalam pekerjaan konseling, kepegawaian, dan pengembangan organisasi. Ini kalau kata lainnya itu adalah dia tuh mengurus manusia. Nah, Diverger ini adalah tipe pembelajaran untuk mengurus manusia karena dia lebih senang pada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bidang humanities gitu. Nah, oke. Kemudian bagaimana sih SWA manajemen? Nah, ini adalah pengelolaan perilaku. Kenapa kita sebut SWA manajemen? Nah, SWA manajemen ini merupakan teknik-teknik belajar yang memungkinkan para individu untuk mengelola perilaku mereka sendiri, sehingga kurang diperlukan kontrol manajemen eksternal. SWA manajemen ini menuntut seseorang individu untuk dengan sengaja memanipulasi rangsangan-rangsangan, proses-proses internal dan respon-respon untuk mencapai hasil perilaku pribadi. Nah, proses dasarnya itu akan melibatkan pengamatan akan perilakunya sendiri, kemudian membandingkan perilakunya dengan standar dan memberikan ganjaran jika perilaku itu tidak memenuhi standar. Jadi SWA manajemen ini dari kita sendiri, kita melihat, oh harusnya saya tidak bersikap seperti itu. Jadi kita ada pengelolaan pribadi terkait dengan perilaku kita sendiri. Oke, misalnya kita contohkan adalah pencurian di tempat Anda bekerja. Kebiasaan dari kita umumnya akan main hakim sendiri. Nah, dalam SWA manajemen ini kita masih bisa mengontrol diri untuk tidak bertindak anarkis. Jadi kita bisa ngontrol, oh mungkin bisa jadi ada alasan dan lain sebagainya. Jadi kita nggak boleh main hakim sendiri. Dan prosesnya menyadari dari dalam diri main hakim itu salah. Jadi mindsetnya itu memang sudah ditanamkan bahwa main hakim itu salah gitu. Main hakim itu melanggar. Makanya harus dilaporkan ke atasan, itu akan lebih baik. Dengan kesadaran itu, maka tidak perlu kontrol manajemen ekstra untuk mengingatkan, karena diri kita sendiri sudah mampu mengendalikan perilaku individu kita sendiri gitu. Jadi teman-teman, SWA manajemen ini sangat diperlukan untuk mengontrol perilaku individu sendiri tanpa perlu kontrol dari manajemen eksternal gitu. Oke, untuk materi hari ini silahkan kalau sana ada yang ditanyakan, nanti kita akan diskusikan di forum online, yaitu menggunakan Zoom. Dan untuk informasi bahwa menggunakan Zoom itu tidak ada paksaan, jadi teman-teman silahkan bergabung jika memang ada waktu luang dan memungkinkan, misalnya tidak ada kendala sinyal dan lain sebagainya, silahkan bergabung. Oke teman-teman, nanti untuk tugas materi dan lain sebagainya itu nanti saya kirimkan ke Google Classroom. Silahkan nanti bertanya di grup WhatsApp ataupun di kelas online. Oke, baiklah, saya akhiri. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.